Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal satupun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Ada kisah dari Mas Angga yang katanya sih dia tuh benar-benar menikmati momen-momen rahasia bareng seorang penari jaipong. Waduh, bisa kebayang enggak sih kak? Gel-gel gemulai penarinya bikin Mas Angga jadi ikut-ikutan terbawa suasana. Daripada kita makin penasaran dan nebak-nebak, mending langsung aja kita simak bareng kisah seru yang katanya asik banget ini. Siap-siap di bawah hanyut sama alur ceritanya ya, tentang aku dan seorang cewek cantik penari jaipong yang enggak cuma jago goyang tapi juga berhasil bikin jantungku ikut berdendang hari itu. Kerjaan numpuk kayak gunung, semua harus beres hari ini juga, rasanya badan remuk redam, tapi begitu semuanya kelar ada rasa puas yang susah dijelasin, kayak habis menang lawan diri sendiri. Waktu nunjuk hampir jam 30 sore aku bersin tumpukan berkas di ruang kerja, siap-siap pulang. Mobil Kijang hijau andalanku udah nunggu manis di parkiran, siap bawa aku ninggalin hari yang super padat. Begitu keluar kantor, jalanan depan kelihatan lancar, tapi ternyata aku kecolongan baru jalan 1 kilo langsung ketemu macet total ya, namanya juga jam bubaran pabrik. Angkot ngetem di sembarang tempat bikin lalu lintas jadi kacau. Daripada kesal sendiri, aku pilih nikmatin aja sambil duduk di balik kemudi, mata iseng-iseng nyapu pemandangan sekitar. Dan disitulah aku lihat dia di depan sebuah toko kecil berdiri seorang cewek yang duh manisnya kebangetan, kulitnya putih bersih tinggi semampai sekitar 165 cm lah dia pakai seragam pabrik warna biru tua dipadu blazer hitam yang enggak dikancingin. Seragamnya ketat nempel banget di tubuhnya, sampai-sampai dadanya kelihatan kayak berjuang buat nafas. Buat ukuran karyawan pabrik, kecantikannya tuh di luar nalar, sederhana tapi aura cantiknya bikin orang susah berkedip. Aku perhatiin diam-diam dari balik kaca mobil, dan tanpa kuda dia ngelihat balik ke arahku. Tatapan matanya tenang tapi dalam, dan senyum tipis yang dia lemparin entah kenapa bikin jantungku berdebar setengah mati. Aku pun membalas senyumannya walau cuma sebentar, tapi belum sempat menikmati momen itu, tiba-tiba suara klakson dari mobil belakang bikin aku kaget. Refleks aku langsung tancap gas. Jalanan mulai agak lancar walau cuma beberapa puluh meter ke depan. Sayangnya aku enggak sempat berhenti saat ngelirik ke spion tengah mataku kembali menangkap sosoknya. Dalam hati aku ngeluh, aduh, andai tadi aku sempat berhenti sebentar aja. Beberapa meter dari situ jalanan kembali macet, rasanya makin sumpek aja. Pandangan mataku nyasar ke sebuah tanah kosong yang cukup luas. Aku putuskan buat berhenti sebentar untuk pergi ke toko. Itu rokokku masih ada sih, tapi sekalian aja beli minuman dingin. Dan jujur aja, aku juga masih berharap bisa ketemu dia di toko itu. Aku jalan pelan masuk ke toko dan berpapasan sama dia. Senyum tipisnya muncul lagi, dan entah kenapa kali ini terasa lebih akrab. Dia langsung ke arah penjual dan beli beberapa barang. 1 bungkus Indomie susu saset dan 1 bungkus sosis. Aku perhatiin dari jauh sambil menata kata-kata buat ngajak kenalan. Rumahnya di mana, Mbak? Tanya aku sambil senyum. Dia nengok, senyum kecil muncul di bibirnya. Saya ngontrak di belakang toko ini, Mas, jawabnya sambil nyari dompet kecil di tasnya. Nama saya Angga, boleh kenalan? Kataku sambil ulur tangan. Dia balas salaman. Nuning, Mas, jawabnya pelan tapi ramah. Hangat. Jadi semuanya berapa, Mbak? Tanya aku ke penjual. Toko 19, Mas, jawabnya. Saya sekalian beli teh botol 1 lagi sama rokok 2 bungkus ya, ucapku sambil nyodorin uang Rp 100.000. Nuning buru-buru nyela. Enggak usah, Mas, saya ada kok. Dia keluarin 2 lembar uang Rp000 dari dompetnya. Aku senyum dan balikin uangnya ke tangannya. Gini aja, uang ini buat bayarin belanja kamu dulu, tapi aku minta dibikinin kopi ya sambil nunggu macet agak redah. Oh iya, boleh enggak aku main ke kontrakanmu?
Sebentar dia kelihatan mikir sebentar. Lalu senyum kecil ya udah tapi tempatnya. Jelek loh mas katanya santai enggak. Masalah aku malah yang jadi enggak enak. Nih udah minta kopi segala, kataku. Sambil terima kembalian dari penjual. Toko dengan senyum tipis Nuning ngajak. Aku masuk ke gang kecil di samping toko. Jalanannya sempit cuma cukup dilewatin. Satu orang jadi kita jalan satu-satu. Nuning di depan aku ngikutin di belakang. Tanpa sengaja mataku ngelirik ke arah. Tubuhnya rok ketat yang dia pakai nempel. Pas di pinggulnya yang padat setiap. Langkahnya kayak ada irama ada aroma. Wangi yang tercium samar mungkin parfum. Biasa tapi di hidungku terasa menggoda. Sekitar 20 m jalan dia berhenti di depan. Pagar besi kecil rumah kontrakan. Sederhana tanpa halaman dengan beberapa kamar yang dipisah sekat tembok mungkin. Lebarnya cuma 1 meteran di sini mas. Katanya masuk dulu aja ya aku mau. Panasin air buat bikin kopi lanjutnya. Sambil jalan lebih dulu aku melangkah. Masuk dan cukup kaget di ruang tamu. Kontrakannya terhampar karpet biru. Lembut yang tampak bersih dengan sebuah meja kecil di tengah ruangan dan TV 14 inci yang menempel di sudut di salah satu sisi tergantung hiasan manik-manik. Yang gemerlap memberi kesan hangat. Sekaligus manis aku belum sempat melongok ke kamar tidurnya tapi dari cara ruang tamu ini ditata aku bisa tebak kamarnya pasti tak kalah rapi dan terawat. Aku ambil remote dan menyalakan TV kebetulan sedang tayang berita sore. Soal kasus pencemaran nama baik tuduhan ijazah palsu mantan presiden tapi jujur. Fokusku bukan ke layar kaca melainkan ke sebuah foto yang terpajang di dinding. Belakang foto Nuning memakai kebaya tradisional dengan kain samping wajahnya. Begitu anggun tanpa make up berlebihan. Pun sudah memikat apalagi belahan. Kebayanya yang sedikit terbuka menambah pesona alaminya. Itu foto aku waktu acara nikahan sepupu di Kampung Bulan. Lalu mas, kata Nuning yang tiba-tiba datang sambil membawa 2 gelas kopi. Wah kampungnya di mana tuh dan kamu? Jadi apa waktu acara itu? Tanyaku, sambil membantunya menaruh gelas di meja. Di Cianjur mas waktu itu aku diminta ngisi acara nari jaipongan, jawabnya. Sambil tersenyum manis, pantes aja. Batingku kebaya itu enggak cuma nempel di badan tapi juga bikin auranya makin terpancar. Enggak heran kamu kelihatan makin memesona, kebaya itu cocok banget di badanmu apalagi kalau tahu kamu penari jaipongan makin lengkap pesonanya. Godaku sambil tersenyum, duh mas bisa aja? Jawabnya sambil ketawa kecil dan mencubit pelan lenganku, silakan diminum. Kopinya ya aku mandi dulu bentar gerah banget dari tadi. Katanya lagi sambil masuk ke kamar sepertinya buat ambil peralatan mandi. Kamar mandinya memang di luar tapi enggak jauh sekitar 4 m dari pintu kamarnya. Nuning keluar lagi dengan handuk putih dikalungkan di leher. Rambutnya diikat ke belakang. Memperlihatkan leher jenjang dan wajah cantiknya yang terlihat makin natural. Tanpa polesan dalam balutan sederhana. Seperti itu pun pesonanya justru makin terasa. Sekitar 10 menit kemudian terdengar suara dari arah kamar mandi. Aduh gimana nih bajuku basah semua suara. Nuning terdengar panik. Aku pun segera melangkah mendekat berdiri tak jauh dari pintu dan bertanya dengan nada khawatir. Kenapa Ning, bisa aku bantu? Enggak. Apa-apa kok mas, baju aku jatuh terus. Basah semua tapi di luar ada orang. Enggak? Tanyanya sedikit ragu. Enggak. Ada siapa-siapa kok? Aman? Jawabku, sambil mengecek sebentar ke arah pintu depan memastikan tak ada satuan tetangga yang berkeliaran. Aku lalu perlahan melangkah ke dekat kamar mandi berniat memastikan semuanya baik-baik saja, tapi mataku tanpa sengaja menangkap pemandangan yang membuat jantungku nyaris berhenti. Nuning sedang meraih handuk dan sebagian kulit putih mulusnya terlihat samar dari selap pintu yang tak sepenuhnya tertutup. Dadanya pun sedikit terlihat membuatku refleks. Menahan napas aku langsung memalingkan wajah dengan canggung. Sementara Nuning juga menyadari situasinya. Maaf ya mas, bajuku basah. Semua aku ganti baju dulu ya, ujarnya.
tergesa lalu berlari kecil ke kamarnya. Dengan tubuh yang hanya terbalut handuk. Putih langkahnya cepat tapi tetap. Terlihat anggun dan menggoda, aku hanya bisa berdiri terpaku sebentar jantung. Masih berdetak tak karuan dalam hati aku bergumam aduh. Cantik banget sih kamu Ning sambil menunggu di ruang tamu aku mencoba mengalihkan pikiran dengan melihat-lihat. Kembali beberapa foto yang terpajang ada. Begitu banyak momen manis yang terekam di sana dan semuanya memperlihatkan sisi Nuning yang hangat dan penuh pesona tak. Lama kemudian dia kembali dan duduk di sampingku. Maaf ya mas, aku tadi malu banget, katanya dengan suara pelan dan wajah sedikit memerah. Kali ini dia mengenakan kaos kuning longgar yang panjangnya menutupi sampai beberapa sentias lutut, dipadukan dengan celana legging hitam yang ketat sederhana tapi tetap menggoda. Mata kami mengobrol lama malam itu. Santai tanpa sekat. Dari obrolan itu aku jadi tahu kalau Nuning sudah hampir setahun bekerja. Dulunya sempat kuliah D1. Jurusan sekretaris, sekarang kerja di bagian administrasi keuangan di salah satu pabrik. Dia juga bercerita dengan sedikit ragu bahwa dia punya pacar di kampung meski hubungan mereka agak terganjal restu dari orang tua. Jangan kapok main ke sini ya mas, katanya. Berharap justru aku yang merasa ingin lebih sering datang. Boleh dong? Jawabku sambil tersenyum saat memakai sepatu bersiap pulang. Sebelum benar-benar pamit aku sempatkan memberikan kartu nama kalau ada apa-apa. Jangan ragu hubungi aku ya. Oh ya, aku juga harus jujur Ning, aku ini udah beristri dan punya anak. Wajahnya terlihat sedikit kaget tapi dia hanya mengangguk pelan. Mungkin butuh waktu untuk mencerna sampai akhirnya pada suatu hari yang masih jelas ku ingat, hari Rabu sore. Teleponku berdering, nama Nuning muncul di layar. Mas, aku pengen ngobrol, bisa enggak sore ini jemput aku ya, ucapnya dengan suara pelan namun penuh makna. Aku mengangguk meski tak terlihat oke. Memangnya ada apa Ning? Nanti aja deh mas. Aku mau cerita langsung, kita ketemu di tempat biasa ya, katanya sebelum menutup telepon dengan cepat. Tepat pukul 5 sore aku sudah tiba di tempat yang dijanjikan. Dari kejauhan sosok Nuning sudah terlihat menunggu. Dia melambaikan tangan kecilnya sambil tersenyum lebar. Senyum yang entah kenapa selalu bikin dadaku hangat. Mas, jangan pulang dulu ya, aku pengen cerita banyak dan aku butuh ketenangan, ucapnya lirih sambil menatapku penuh harap. Aku membalas tatapannya. Oke, gimana kalau kita cari tempat yang tenang malam ini, santai aja. Wajahnya langsung cerah, kayaknya asik tuh mas. Aku pun menelepon rumah bilang kalau ada urusan kantor yang harus aku selesaikan. Supaya enggak ada yang curiga. HP-ku pun kuset untuk tetap bisa menerima panggilan dari kantor di dalam mobil. Suasana awalnya agak hening. Setelah beberapa menit aku menoleh dan bertanya, kamu kenapa sih, kok wajahmu kelihatan gusut gitu? Nuning hanya diam sebentar. Lalu tiba-tiba mencubit daguku pelan. Enggak tahu kenapa rasanya aku cuma pengen cerita semuanya ke mas. Entah kenapa kalau udah duduk 14.06. Hati aku terasa tenang banget. Tangannya menggenggam lenganku erat karena duduk berdampingan. Aku bisa merasakan genggaman itu hangat dan tulus. Matanya mulai berkaca-kaca. Ternyata dia sedang galau di kampung. Keluarganya baru saja memutuskan hubungan cintanya dengan pacarnya. Sepanjang perjalanan dia cerita semuanya dengan nada pelan dan penuh emosi. Aku berusaha menenangkannya, menggenggam tangannya sesekali, memberikan kehangatan lewat tatapan dan senyum. Hingga tiba-tiba di tengah obrolan yang makin dalam dia mengecup pipiku. Aku sempat kaget tapi juga tidak menolak. Bahkan ku genggam erat tangannya dan biarkan momen itu mengalir. Apa adanya, jantungku berdetak makin kencang. Tak terasa kami sampai di kawasan teater. Hujan deras turun. Jam sudah menunjukkan malam dan udara sangat dingin. Gimana kalau kita berendam ya, siapa tahu bisa membuat kamu lebih tenang, ajakku sambil menahan cenut-cenut yang mulai terasa di balik celana. Oh aku ngikut aja deh mas, jawabnya cepat tapi rasanya berendam. Di kolam terbuka sudah tak mungkin mau
Pulang pun terasa tanggung. Aku menoleh ke arahnya. Ning, gimana kalau kita berendam air hangat di kamar hotel aja? Aku sempat ragu dia akan menolak, tapi dia hanya menjawab singkat dengan suara pelan, terserah Mas aja, gak mau berpikir panjang. Aku langsung menuju sebuah hotel yang tak jauh dari situ. Di front office hotel aku langsung memesan satu kamar yang ada bathtubnya di depan resepsionis. Nuning masih memeluk pinggangku pelan. Genggamannya lembut dan penuh rasa malam. Itu teater benar-benar dingin. Kabut turun tebal setelah hujan deras. Kami berjalan perlahan menuju kamar yang sudah dibukakan oleh petugas. Silakan Pak Bu, kalau ada yang ingin dipesan tinggal tekan tombol ini ya, ujar petugas itu. Ramah mungkin mengira kami pasangan suami istri. Aku dan Nuning hanya saling pandang dan tersenyum kecil tanpa membantah karena malam itu hanya kami berdua dan dunia seakan berhenti sejenak. Nanti aja Mas, kalau perlu saya yang telepon dari kamar, ujarku santai sambil menyelipkan tip ke petugas hotel. Nuning lebih dulu masuk ke kamar, sementara aku masih duduk di ruang TV santai sambil mencari-cari channel yang menarik. Suasana malam itu begitu tenang. Hanya suara hujan yang tersisa di luar jendela. Tak lama kemudian dia keluar dari kamar dan jujur mataku langsung terpaku. Nuning sudah berganti pakaian. Ia mengenakan celana pendek pink yang pas membalut lekuk kakinya dipadu dengan kaos senam putih ketat yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Kulitnya yang mulus tampak makin memesona di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Wah, kamu makin menggoda aja Ning, kataku sambil tersenyum. Nakal, ayo Mas, katanya. Mau berendam, ujarnya genit lalu tersenyum. Manja, jangan dilihatin gitu dong, lanjutnya pelan sambil melempar tatapan penuh arti. Aku bangkit dan mendekatinya. Dengan gerakan pelan ia menatap mataku dalam-dalam lalu memelukku erat. Bisikan lembutnya membuat dadaku bergetar. Mas, aku sayang kamu, ucapnya nyaris seperti bisikan. Sayang banget, aku hanya membalasnya dengan senyuman hangat dan genggaman tangan yang erat. Malam itu kami seperti larut dalam alunan tarian perasaan, diiringi keheningan dan kehangatan suasana kamar. Meski Nuning masih baru dalam hal seperti ini, dia mengikuti arahanku dengan penuh perhatian. Dengan kelembutan dan komunikasi yang terjaga, semuanya berjalan alami dan penuh rasa. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Setelah momen itu kami sempat tertidur sejenak dalam pelukan satu sama lain. Saat terbangun, tubuh terasa lebih ringan. Kami melanjutkan malam dengan berendam air hangat di bathtub segar dan menenangkan. Lalu kami melangkah ke kafetaria untuk makan malam bersama. Obrolan kami mengalir hangat, penuh senyum dan rasa nyaman. Seusai makan kami kembali ke kamar dan membiarkan malam membawa kami kembali dalam momen yang tak kalah hangat dari sebelumnya. Hingga akhirnya tertidur menjelang fajar keesokan paginya. Aku memutuskan untuk cuti sehari. Rasanya belum ingin mengakhiri waktu bersama Nuning yang begitu berkesan. Kami check out tepat pukul 12 siang. Lalu aku mengantarnya pulang dan tentang pengalaman Nuning saat mudik ke kampung halamannya nanti akan kuceritakan di lain waktu, karena kisah itu pun menyimpan babak yang tak kalah menarik. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin.